Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vicky, Pak Ade Sulaiman. Hari ini sehat? Ya, sebelumnya mohon maaf Bu Vicky dan Pak Ade Sulaiman. Hari ini saya mau minta tolong kepada panjenengan berkaitan dengan kegiatan observasi. Minta tolong saya untuk diobservasi kegiatan pembelajaran saya di kelas. Rencananya pembelajaran saya nanti di kelas 9A, materinya tentang probabilitas atau nanti Pak Ade lebih cenderung ke materi penyampaian materi dan konsep, dan nanti lembar observasi juga saya sampaikan ke gimana. Dan Bu Vicky nanti juga untuk observasi saya minta tolong untuk bisa mengamati dalam proses pembelajaran saya. Nanti untuk observasi yang ingin saya dilihat di pembelajaran saya, observasi yang pertama adalah nanti tentang pengelolaan kelas dalam pembelajaran, pertama pengelolaan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti yang kedua, minta tolong saya diobservasi, dilihat bagaimana saya bisa membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, metode pembelajaran saya mohon nanti juga untuk bisa dilihat. Yang keempat, untuk komunikasi dan kolaborasi dari siswa dengan saya dalam proses pembelajaran. Mungkin itu intinya. Jadi besok insya Allah hari Kamis jam terakhir di kelas 9B, mohon tolong untuk pelaksanaan observasi. Jadi saya dalam pembelajaran untuk tolong diobservasi. Dibuat objektif Pak Ade sama Bu Vicky, silakan sebagai bahan evaluasi dalam proses pembelajaran diri saya agar nanti pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik dan berkualitas lagi. Ada yang perlu disampaikan Pak Ade sebelumnya? Ya, untuk mungkin mengatur cara teknisnya itu bagaimana ya Pak? Untuk teknis. Sebenarnya Bu Vicky ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi kan saya fokusnya lebih ke pembelajarannya, ya, gitu kan. di prosesnya. Ada Sulaiman biar lebih fokus ke konsep dan ya lagi. Ya nanti teknisnya Pak Ade Sulaiman nanti pada saat pembelajaran seperti biasa, jangan hanya duduk di belakang, hanya mengamati. Dalam proses pengamatan itu hanya mengamati pembelajaran saja. Dari konsep apa yang saya sampaikan, konsep pada matematika fatal atau tidak kesalahannya. Karena kalau konsepnya fatal, biasanya tidak fatal. Kemudian di pembelajaran jangan hanya fokus pada saya. Kalau misalnya ada anak-anak ya dibiarkan saja. Biar misalnya pembelajaran saya biar fokus saya untuk mendampingi siswa begitu. Berarti saya itu sebagai observer itu fokus mengamati dari awal sampai akhir. Ya, hanya fokus pengamatan dari awal sampai akhir, baik dari pembelajaran yang nanti saya sampaikan lembar observasinya, juga nanti pada saat konsep penyampaian konsep, terutama konsep matematika. Mungkin itu ada lagi? Ya, Bu Vicky? Sudah, oke. Terima kasih sekali lagi, mohon bantuan dengan sangat saya untuk pembelajaran bisa diadaptasi dengan baik sehingga menjadi bahan evaluasi saya dan pembelajaran saya untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, diberi kesempatan walaupun di 2 jam terakhir, yaitu jam 7 dan jam ke-8. Semoga hari ini kita masih tetap bersemangat walaupun kondisinya pada kalau Pak Ade juga udah ngantuk, ini sana sing sama tidur. Semoga hari ini kita tetap bersemangat dalam proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dipimpin ketuanya, kita berdoa dulu. Ketuanya? Ya Mas, dipimpin berdoa dulu Mas. Siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammad
yang dipanjatkan Allah meridhoi kita dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, hari ini yang tidak masuk? Aneta apa? Aneta sakit terus apa nih? Absen berapa? Setia. Absen berapa? Salisa, Sabila, Siska, Silvia, Sestia, proses. Saya ini apa? Sakit juga. Oke, semoga yang sakit selalu diberi keterangan dan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu. Oke, sebelum pembelajaran, karena jam terakhir sudah ngantuk. Oke, sebentar semuanya Pak De minta berdiri dulu biar nanti keindahan. Oke, berdiri dulu. Hari ini tidak mengikuti. Ya, beri tangan ke samping. Yang tidak bisa beri, duduk ke samping. Oke, tangan ke samping dan perhatikan. Yang sekarang yang kalian lakukan nanti adalah apa yang Pak Ade instruksikan, nanti kalian dengarkan dan lakukan. Sarannya pertama harus tutup mata terlebih dahulu. Sekarang dimulai tutup mata, tidak melakukan kegiatan apapun. Jangan tutup mata, matanya ditutup, benar-benar ditutup. Jangan ya acang ini. Dan silakan ditutup sekarang. Oke, yang hanya ada suara dan yang kalian dengarkan hanya suara dari Pak Ade. Ayo Mas Rafli, Mas Rizal, tidak tersenyum. Ambil nafas dari hidung pelan, ambil, tahan. Ketika ada suara yang lain hembuskan. Ada suara yang lain hiraukan, apapun suaranya hiraukan. Yang didengar hanya suara Pak Ade saat Pak Ade bicara. Mulai tarik nafas dalam 1, 2, 3. Ambil nafas pelan, tahan, hembuskan pelan. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang hanya didengarkan adalah suara Pak Ade. Ambil nafas pelan-pelan, tarik. Ambil 1, 2, 3. Tahan, hembuskan 1, 2, 3. Sekali lagi, ambil nafas pelan-pelan, ambil hirup dari hidung 1, 2, 3. Tahan, hembuskan dari mulut, mulai pelan-pelan 1, 2, 3. Sekali lagi, ambil nafas dari hidung, ambil sebanyak-banyaknya 1, 2, 3. Hiraukan suara yang lain, hembuskan lewat mulut 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka matanya. Ya, hidup. Ya, silakan bisa hidup. Ada yang bercerita? Hari ini aku kok ini sejarah ngomong hembuskan nafas, kalau ngatok nafas, tapi ada yang lucu. Ada yang bercerita hari ini. Wah? Kenapa? Oke, sebelum pembelajaran, ada punya pertanyaan nggak? Pada punya pertanyaan tebak-tebakan, nanti 2 kali, 1 kali saja tebak-tebakan. Oke, clue-nya adalah himpunan. Himpunan kelas 7. Himpunan. Pak Ade sangat menjawab. Oke, yang pertama, jika IPA itu adalah 3, IPA 3, IPS juga 3. Kalau matematika itu 6, matematika itu 6. Kalau prakarya 5, maka berapakah
informatika. Ada yang bisa jawab? 5. Yang lain? 4. Kunci 5, 4 terus? Hah? Yang lain? Cluenya himpunan. Masih nggak himpunan? Oh, paling normal. Himpunan, cluenya himpunan. Berapa? Nanti kita belajar tentang ini. Kembali ke himpunan. Kalau himpunan, yang masuk himpunan adalah elemen yang yang sama boleh dihitung tidak? Yang sama boleh dihitung tidak? Yang sama hanya dihitung 1 kali. Kalau IPA 1, 2, 3 beda semua. PS 1, 2, 3. Kalau matematika 1, 2, 3, 4. M-nya double, A-nya double, T-nya double, I-nya. Jadi kalau informatika yes, oke. Ya, hari ini kita belajar tentang peluang atau probabilitas. Peluang probabilitas. Sebenarnya peluang probabilitas itu banyak di kehidupan sehari-hari. Contoh, peluang 1 ketika besok kalian bekerja di investasi saham, nanti juga peluang. Bojo pun, nikah pun juga peluang. Mumpung kalian masih jomblo, ya nanti kalian di biologi juga ada yang namanya persilangan genetika. Itu nanti juga menghitung peluang ketika saya kulitnya hitam, istri saya kulitnya putih, berapakah peluang berapa persen anak saya kulitnya putih? Itu peluang bisa dihitung pakai persilangan. Nanti masuk di IPA, nanti juga peluang. Jadi ada berapa peluang? Makanya kalau di IPA kemarin pelajaran dari Pak Ilham ketika seminar kesehatan tentang talasemia. Tahu talasemia Mas Mbak? Talasemia adalah salah satu penyakit genetik yang dibawa atau oleh kedua orang tua, di mana anaknya tidak memiliki plasma darah berbentuk bulat. Talasemia belum ada obatnya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan persilangan atau menghindari pernikahan sesama pembawa genetik talasemia. Itu juga ada peluang. Itu ada ilmunya. Nah, nanti kita belajar tentang itu. Tapi di matematika tidak sampai itu dulu. Nanti di IPA nanti dengan Pak Anja nanti kalian berbicara tentang peluang persilangan. Nah, nanti pembelajaran hari ini ya, entah tujuan belajar hari ini kita hanya belajar di bawah hari ini, belum sampai ke peluang, tapi hanya sampai ke ruang sampel dan titik. Jadi diharapkan pembelajaran hari ini kalian paham apa sih ruang sampel dan titik sampel. Kemudian bisa menyusun dan menentukan ruang sampel dan titik sampel suatu kejadian. Itu. Yang kedua, manfaat peluang. Nah, ini yang akan kita mulai nanti di pelajaran. Memperkirakan hal yang akan terjadi. 1. Yang kedua, mengambil kesimpulan. Ketiga, mengambil keputusan. 4. Mengukur derajat ketidakpastian. Contoh penggunaan uang. Penggunaan baju. Ada koper, cincok mesok. Iya, kita belajar itu. Sesuatu yang buruk itu jangan sampai kita tidak tahu. Buruk itu kita tahu, tapi kita agar bisa menghindari. Seorang di beberapa dulu tahu. Nanti ada permainan kartu, ada ular tangga dan seterusnya. Bahkan perjudian itu masuk sebuah nilai peluang. Tapi ingat, nanti ketika kita belajar peluang, kenapa judi haram? Nanti ada masuk akal. Kenapa ayatnya boleh judi? Ayatnya boleh. Saya boleh ayat Al-Quran judi haram. Kenapa negara judi melarang? Kenapa slot dilarang? Nanti kita akan belajar nanti pada saat kita belajar tentang ilmu peluang. Tapi belum satu.
Tapi hari ini kita hanya bahas tentang ruang desain. Oke, sebelum ke materi, ya nanti hari ini pembelajarannya, ya yang pertama nanti kita akan berkolaborasi membentuk beberapa kelompok. Nanti satu kelompok 4, ya. Kemudian nanti setiap kelompok yang pakai harapan bertanggung jawab terhadap diri masing-masing dan anggotanya. Ya, jangan sampai karena semua ngerti kalian justru ngaco. Nanti kalau tidak tahu semua silakan boleh tanyakan kepada saya. Yang kedua, nanti setelah itu ada presentasi depan. Kemudian nanti hasilnya nanti adalah bentuknya rangkuman di akhir. Rangkumannya tugas kalian di rumah, rangkumannya nanti boleh terserah kalian. Boleh nanti bentuknya memek, ya, peta pikiran. Yang kedua boleh jurnal. Ketiga boleh rangkuman refleksi, rangkuman materi. Boleh pakai kanvas dan seterusnya. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan potong istirahat, nanti tetap istirahat. Setelah istirahat pada harapan kalian bisa masuk setepat itu. Karena kita nanti hanya sekitar 30 menit kali 2, jadi hanya sekitar 60 menit dalam 2 pembelajaran. Itu kelas 7 himpunan. Ada yang sudah tahu himpunan? Tadi sudah himpunan. Himpunan tadi 1 IPA. IPA ada berapa? 3. Apa saja? IP. Dan ada matematika. Berarti himpunannya M A T I P dulu. I apa himpunan? Tadi baru saja. Himpunan adalah kumpulan simbol atau benda atau objek yang memiliki definisi tapi dia berbeda satu dengan yang lain. Contoh lagi himpunan. Kalau Pak Kadis bilang A, himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital M. Kalau Pak Kadis bilang bilangan asli kurang dari 10, maka anggotanya berapa saja? Kalau dicacah dengan anggota asli dimulai dari lem. Kalau cacah dimulai dari 0. Asli dimulai dari 1. Kurang dari 10 berarti sampai sampai 8 dong. Jadi kalau himpunan tadi sudah kumpulan objek, ya, yang bisa didefinisikan tapi berbeda. Nah, simbolnya menggunakan huruf besar, kemudian ada huruf H. Jadi ada huruf kurawal, diingat huruf kurawal. Jadi ada huruf kurawal. Nah, ya. Terus misal Pak De tanya anggota himpunan A, tulisnya nanti Mas Ben. Anggota himpunan A yang ganjil. Anggota berarti nggak pakai form. Kenapa Mas Ben? Ganjil. Ganjil. Ayo Mas Ben. Oh sepaket. Yuk. 1 ini. Terus 3. Cakep. 5. 7. Cakep. Masih bisa. Terima kasih. Ada lagi, kalau anggota himpunan A kurang dari 5. 4, 3, 2, 1. Jadi anggota himpunan ini yang diinginkan
Berarti kalau anggota sebuah himpunan apa? Anggota sebuah himpunan adalah objek atau elemen yang masih merupakan bagian atau anggota dari himpunan tersebut. Nah, tadi sudah himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang didefinisikan secara dan memiliki karakteristik. Dilambangkan huruf besar menggunakan huruf perawan. Anggotanya, anggota sebuah himpunan, elemen atau objek yang termasuk di dalam himpunan. Nah, satu himpunannya itu. Kalau jawaban nomor 1, yang pertama, jawabannya apa? Sebutkan anggota-anggota dari himpunan A. Jawabannya? Jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, masih. Yang kedua, sudah. Yang ketiga, bilangan faktor 6. Faktor dari 6. Faktor dari 6 itu membagi. Yang bisa membagi 6 hasilnya bulat. Berapa? Membagi 6 berapa kali berapa hasilnya 6? 3 dan ada lagi? Berapa? Terima kasih 1. Nakal. Terus? Sisi lorong itu. Tok. Masih ngatur nggak Tuhan? Kalau masih ngatur, boleh saya simpan di masalah. Biar nanti. Oke, nah nanti setelah ini kalian untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelompok. Yang kedua nanti ikut salah satu, ikut satu. Ya. Oke, nanti bahan referensinya silakan dibuka buku paket halaman 219. Silakan dibuka buku paketnya halaman 219 dulu. Nanti itu bahan referensi kalian dibaca dulu nanti sebelum mengerjakan LKB. Dadah. Silakan sekarang untuk membentuk kelompok. Tidak usah kata-kata porsinya cukup diputar yang depan, diputar ke belakang, yang belakang dan yang satu boleh. Silakan mulai dibentuk kelompok. Ayo mas, diputar, posisinya diputar. Diputar mas. Yang itu boleh disimpulkan. Sudah beli. Sudah belum? Sudah belum? Kalian dulunya. Sudah. Sekarang sambil membuka LKB, kalian mau sambil. Nanti bawa dalam buku. Intinya nanti silakan kerjasama. Pak Ade mengharapkan adanya kolaborasi dan kerjasama antara anggota kelompok. Jadi Pak Ade tidak mengharapkan ketika ada satu anak paham, dia orang paham. Apalagi yang tidak paham, satu tidak paham. Nanti
yang bisa harus memberikan ilmunya kepada yang tidak bisa. Ya, konsekuensinya kalau satu bisa, yang lain harus bisa. Berarti satu kelompok kalau 4 anak, 5 anak, maka konsekuensinya satu kelompok itu bisa sih. Ya, silakan nanti kalau ada permasalahan tanyakan pada Pak Ade di mana letak permasalahan. Gitu? Paham? Paham? Oke, untuk bahan interaksinya silakan dibuka 219 untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada di meja kalian. Silakan. Silakan. Oke. Nah. Hari ini sidang dulu, ya. Nanti pada harapkan nanti masuk tepat waktu. Begitu bel sudah masuk ke kelas, kita melanjutkan, tapi melanjutkan mengerjakan hanya 15 menit. Jadi kecet ya, karena nanti 15 menit kita gunakan yang baik. Paham ya? Ya, selamat istirahat, silakan istirahat. Untuk meninggalkan kelas. Ya mas. Kejadian semua kalau titik sampel berarti yang diinginkan nih, titik sampel pertama ganjil, dadu pertama ganjil mana? Dadu pertama kan yang ganjil mana? 1, 3, dadu kedua 5, dadu kedua mana 5 mana? Berarti yang irisan dadu pertama ganjil, berganjil. Nah ini irisannya mana saja? Irisan berarti tidak tukar. Ada berapa sisi di constraint? Ada berapa sisi dulu kok? Ada berapa sisi dulu mas? Hah? 2 apa baik? Jadi udah ada jawabannya. Apa? Angka dan gambar. Berarti ada berapa sisi? 2. Nih, yang B sebutkan Belum pahami. Kan gitu ya. Baju pertama 1 dari 25. Mohon maaf, tadi jaringan titik sedang ada perbaikan, jadi Pak Ade tidak bisa menggunakan proyektor. Tapi nanti kita tanpa proyektor, tanpa itu
tanpa PowerPoint kita tetap belajar. Gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang karena waktunya tinggal 25 menit. Nanti Pak Ade tunjuk ya, gimana? Ya, ya, gimana? Yang mana? Yang mana? Yang B. B-nya tahun apa? Dibaca ya, Mbak. Anak nggak mau baca sih soalnya. Jangan soalnya baca sih. Yo. Sebutkan kemungkinan kejadian kemudian dadu pertama ganjil, dadu kedua 5. Dadu pertama mana? 1. Ganjilnya punya pakai sing biru. Pertamanya mana? Ya, yang ganjil berapa? 1. Terus 3. Terus 5. Sudah. Terus dadu kedua berapa? Gimana soalnya? Berapa? Dadu kedua berapa? Cocokan barunya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke Pak. Oke, ada yang mau sebenarnya nomor 1? Sebentar. Nomor 1? Nomor 1 tidak ada karena hari ini laptopnya nanti kalian tunjuk ya, mohon maaf. Pak Ade tunjuk kelompok pojok sob nomor 1. Mas kelompok pojok ya dibaca depan. Kelompok kanan Pak. 4 pakai yang baca nanti ditunjuk. Kalau Mas Adit aja. Adit. Yo, nomor 1. Dilihat lembar LKPD kalian. Dilihat LKPD kalian. Sekelompok coba disamakan dengan teman yang ada di depan. Ya, baca. Percobaan melempar poin sekali. Apa saja kemungkinan hasil yang bisa terjadi ketika kita melempar semua poin satu kali? Yang B. Sebutkan kemungkinan tersebut. Ya. Simbol gambar dan angka. Kemungkinan itu terjadi juga yang diinginkan dalam percobaan sementara disebutkan dalam munculnya bukan angka. Ini tersebut bukan angka gambar. Ya, sebenarnya yang C. Yang C. Simbol bukan angka, maksudnya gambar. Bukan angka gambar. Jadi yang A jawabannya angka gambar. Yang kedua, yang B jawabannya angka dan gambar. Yang C banyak gambar. Yang lain apa yang ditanyakan? Benar. Sudah? Ya. 1 poin ya. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok pojok. Sudah? Terus nomor 2. Agak cepat. Waktunya kita terbatas. Nomor 2. Sekian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu ada berapa mata? 6. Terus lanjut. Sebutkan kemungkinan kejadian munculnya mata dadu gadis dalam percobaan tersebut. Ya. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Oke, paham? 1, 3, 5. Ada yang ditanyakan? Tidak? Jangan sampai kebablasan sampai 10 loh ya. Dadu itu hanya sampai 6. Karena mati maka
nanti yang jawaban. Ya, terima kasih. Titik yang B jawabnya 1, 3. Oke. Yang normal salah satu yang 4 di situ. Ya, Mas Jihan boleh. Oh, lu tinggal nyari tok. Oke, sambil menunggu kelompok sebelah tulis, sekarang kelompok. Oke, ada yang ingin? Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Apa itu ruang sampel? Cung. Ada yang ingin menyimpulkan apa itu ruang sampel? Ada yang ingin menyimpulkan apa ya? Oh maaf. Ya, perhatikan semuanya. Ruang sampel. Yang kan, ruang sampel adalah himpunan. Ya, ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua kejadian dari suatu percobaan. Terus titik sampel apa Mbak? Titik sampel adalah anggota ruang sampel dinamakan titik sampel. Ya, kalau ruang sampel tadi himpunan semua kejadian, kalau titik sampel adalah anggota dari titik sampel. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak? Oke, jadi ruang sampel itu ya, terima kasih. Oh ya, applause, tepuk tangan buat teman kita yang tadi sudah kita. Oke, ruang sampel. Jadi ruang sampel itu tadi ada kata-kata himpunan apa? Himpunan semua kejadian. Jadi himpunan. Kalau titik sampel apa? Oke. Ya. Oke, perhatikan. Kelompok yang pada pembelajaran yang saya harapkan adalah pembelajaran tersebut bisa proses pembelajaran matematikanya bisa membuat siswa lebih satu termotivasi, yang kedua bisa membuat siswa beraktivitas dalam proses pembelajaran, tidak melihat jam terakhir, tapi kondisi memang tidak begitu mendukung karena dari awal dari istirahat jam pertama sampai jam istirahat kedua itu ada 4 jam, sehingga tidak memungkinkan anak untuk tidak istirahat. Makanya kemarin begitu saat istirahat saya potong untuk istirahat, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pembelajaran, jam pembelajaran itu terpotong agak banyak. Satu terpotong karena kegiatan kemarin hari Selasa adalah upacara, itu sudah terpotong 10 menit. Kemudian ada persiapan untuk membuat video juga terpotong, sehingga kemarin pada saat pembelajaran terpotong agak banyak, hampir sekitar 15 atau 20 menit. Jadi menurut saya kemarin juga sebuah tantangan bagaimana saya membuat pembelajaran 2 jam pembelajaran yang harusnya 80 menit itu hanya sekitar 60 menit atau 30 menit satu JP-nya. Aspek yang pertama kan pengelolaan kelas dan pembelajaran. Pak Rahman sudah menerapkan aspek tersebut, namun ada beberapa catatan dari saya yang saya amati, yaitu masih ada siswa yang sibuk dengan sendirinya. Namun seiring berjalannya waktu, karena Pak Rahman mengambil jam ke-7 dan ke-8, saya heran kemarin, loh kok matematika ditaruh di akhir.
Makanya kan seketika yang namanya mapel matematika itu kan ilmu yang abstrak gitu ya, ilmu yang bagi siswa itu sangat sulit untuk kita pahami. Makanya saya kaget kemarin matematika ditaruh di jam 7 dan 8. Akhirnya kan kebanyakan siswa itu tidak fokus gitu loh dalam pembelajaran. Kemudian kemudian yang nomor 2, mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kemarin Pak Rahman sudah mengadakan gitu ya, mengadakan siswa untuk mendorong untuk aktif. Ketika Pak Rahman itu ada yang mau bertanya atau menjawab itu ada. Namun yang saya catat kemarin itu masih ada siswa, ketika siswa berpendapat itu siswa ada yang ngantuk, ada yang megang pulpen, megang buku. Jadi ketika siswa tersebut itu berpendapat, yang lainnya itu tidak mendengarkan gitu loh. Jadi mungkin perbaikannya seperti itu. Kemudian yang nomor 3, metode pembelajaran yang mendorong aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kemarin Pak Rahman juga sudah diskusi sama presentasi. Nah, kemarin itu yang saya amati ketika diskusi itu ada siswa yang siswa yang ketika temannya menyampaikan pendapat, tapi teman yang lainnya itu kayak sepanang, kayak manut, ya udah silakan monggo ini gitu. Jadi seketika tidak ada kok bisa kayak gini, ini dari mana gitu loh. Jadi siswa tuh kayak ya udah terserah gitu, yang penting selesai kayak gitu. Jadi kan otomatis siswa yang lain bukannya yang tidak bisa kan kalau dikasih tahu itu bisa gitu loh. Ini mah kayak ya udah gitu loh. Mungkin itu. Terus yang terakhir, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan siswa selama proses pembelajaran. Itu Pak Rahman sudah menjalin gitu loh komunikasi dengan teman dalam satu kelompok. Tanggal 1 Oktober 2024, saya bersama dengan Bu Rini dan Pak Ade Suherman beserta Ibu Kepala Sekolah itu masuk ke kelasnya Bapak Ade Rahman Hakim, mata pelajaran matematika jam ke-6 dan 7 kelas 9B. Jadi kemarin kami diberikan kesempatan untuk mengamati, melihat, biar nanti kita bisa mendapatkan ilmunya juga apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Ade. Jadi kemarin kami mengamati berdasarkan lembar observasi pembelajaran di kelas yang sudah diberikan kepada kami. Ini ada 4 aspek dan strategi pembelajaran. Jadi aspek pertama itu pengolahan kelas dalam pembelajaran. Pada saat pembelajarannya Bapak Ade itu sudah ada, karena beliau itu mengatur waktu sesuai dengan jadwal. Ini sebelum saya tahu kalau ternyata Bapak Ade ada dipotong memang. Setahu kami ya memang dari desainnya, dari modulnya seperti itu, jadi kami menganggapnya sesuai dengan jadwalnya. Kok pas banget begitu. Sementara kan sebelumnya saya di jam ke 5-6 juga kekurangan waktu gitu kan, belum sampai akhir sudah bel dulu gitu kan. Tapi kemarin Pak Ade ternyata pas banget gitu kan sampai selesai. Tapi tadi sudah dikonfirmasi bahwa ternyata ada yang harus di-cut ya Pak Ade. Terus pengelolaan kelas yang kedua itu, jadi beliau memunculkan konsep pembelajaran yang aktif dan berpartisipasi. Jadi beliau memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat gitu. Beliau juga bertanya kepada siswa menjawab gitu kan. Jadi tidak melulu fokus kepada Pak Ade saja, tetapi siswa juga aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi saya perhatikan kemarin siswa itu antusias begitu ya, karena sebelum pembelajaran Pak Ade juga menyelipkan relaksasi. Iya ya Pak Ade ya.
Jadi harapannya mungkin biar anak-anak itu lebih fokus, lebih konsen gitu ya. Jadi dihipnotis dulu di awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking tentang tebak clue, tentang himpunan kalau tidak salah. Itu juga sudah terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ade. Hanya saja kemarin anak-anak karena memang belum memahami betul tentang himpunan atau jadi ice breakingnya kurang jalan gitu. Itu. Kemudian untuk aspek yang kedua itu mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajarannya Bapak Ade kemarin kita sudah memperhatikan bahwa siswa itu didorong untuk aktif karena Pak Ade memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, kemudian untuk menjawab gitu kan. Terus yang terakhir itu menyimpulkan pembelajaran juga diserahkan kepada siswa. Kasih dulu untuk Pak Ade Rahman gitu. Karena sudah mau diobservasi, sudah mau buka kelas Bapak Ibu. Karena mungkin kalau tidak terbiasa dilihat oleh banyak teman begitu agak grogi gitu ya. Tapi kemarin Pak Ade tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini ada peningkatan di Pak Ade Rahman gitu. Jadi masukan saya tahun kemarin itu sudah dilaksanakan tahun ini gitu ya. Pak, apa kira-kira Pak? Kesepakatan kelas yang Yang kedua, yang kedua itu Pak Ade sekarang sudah mulai mengapresiasi siswa yang aktif menjawab gitu. Dulu sama sekali tidak diapresiasi gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini hampir sama dengan Pak Ade Suherman karena ekspektasi saya beliau guru penggerak begitu. Jadi ekspektasinya itu ketika memberikan pembelajaran tentu harus lebih inovatif, lebih kreatif, dan tentu saja harapannya karena kemarin itu menjadi contoh atau model, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetapi belum muncul baik di diferensiasi konten, produk maupun terakhir yang proses ya Pak, di prosesnya. Atau nanti konfirmasi nggak Bapak Ade, mungkin sudah muncul tapi saya tidak melihat itu. Itu yang diferensiasi, jadi peningkatan sudah ada. Kemudian ini, menanggapi yang Pak Ade Suherman ini betul sekali, karena ekspektasi saya gini, ketika Pak Ade mengajarkan peluang, itu langsung medianya itu dipraktekkan. Jadi ini diferensiasinya malah jadi muncul ketika Pak Ade menyuruh, misal kelompok 1 silahkan menghitung peluang dengan koin, anak langsung menggunakan koin Pak. Jadi praktek koin uangnya itu diadakan, itu istilahnya abstrak tadi ya, konkret. Kemudian kelompok 2 silahkan mencari nilai peluang menggunakan dadu. Jadi praktek langsung ada dadu di situ. Itu diferensiasi malah sudah muncul gitu. Ketika prosesnya anak ada yang menggunakan koin uang itu, ada yang menggunakan dadu. Dan kelompok 3 praktek mencari nilai peluang dengan bola 3 warna kemarin kalau tidak salah. Nah itu kan hanya di LKPD tapi tidak dipraktekkan. Jadi nggak ada barangnya, dadunya nggak ada, koinnya nggak ada, kemudian bolanya juga nggak ada. Itu kalau kemarin praktek langsung anak akan lebih antusias Pak itu. Oh jadi menghitung LKPD tapi ada langsung dadunya dihitung. Ketika dadunya nanti dibalik, itu peluangnya yang muncul berapa itu akan muncul seperti itu. Berikutnya, ini perlu sekali Bapak Ibu ketika membentuk kelompok itu ada pembagian kelompok namanya itu. Jadi kelompok 1, kelompok 2 atau 3. Karena kemarin kan tidak ada kelompoknya, sehingga Pak Ade menyebut ya kelompok pojok gitu ya, kelompok putih gitu ya, masih ingat ya. Terus kelompok sebelah itu, jadi karena nggak ada nama kelompok 1, 2, 3, jadinya menyebutnya itu kelompok pojok gitu, kelompok putih yang di pojok, berarti kelompok pojok itu. Kemudian kalau matematika itu seminggu 2 kali pertemuan ya, jadi 2 kali masuk kelas ya, karena 5 jam, jadi 4. Itu bisa kemarin itu Pak Ade nggak hafal itu nama siswa gitu ya. Jadi minimal 1 ada, jadi manggilnya itu namanya ya Mbak sama Mas begitu. Jadi kalau Putri mah udah pakai papa nama ya, jadi masing-masing tahu namanya. juga ada Ya ini masukan, jadi tujuannya apa Bapak Ibu dengan menyampaikan observasi itu peningkatan pembelajaran. Jadi jangan takut memberikan masukan. Itu kemarin paling Ade dan nanti monggo yang diferensiasi itu di mananya begitu, karena kemarin saya belum melihat. Bu Vicky, terima kasih. Diferensiasi produk belum tersampaikan di akhir, walaupun di awal pembelajaran sudah tersampaikan anak untuk membuat jurnal
poster dan mind map dan seterusnya, tapi pada akhir pembelajaran tidak sempat tersampaikan karena dari waktu refleksi, evaluasi ternyata sudah habis sampai setengah 2. Anak-anak sudah tidak fokus dalam proses pembelajaran. Saya mau ke mindfulness lagi juga anak-anak sudah tidak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk Pak Ade Suherman, memang saya sengaja memilih jam terakhir 78 dan di kelas 9B karena saya ingin mencoba bagaimana saya bisa mengkondisikan siswa dalam pembelajaran matematika di jam terakhir. Makanya ada siswa yang memang bermain sendiri, tidak fokus, itu memang sebuah tantangan saya. Berarti memang saya harus lebih lebih bersemangat dan lebih fokus lagi untuk bisa mendampingi siswa agar siswa memang bisa fokus dalam proses pembelajaran baik di awal, dalam proses kerja kelompok maupun di akhir. Kemudian, mohon maaf, kenapa saya tidak menggunakan benda kontekstual, baik dado ataupun koin? Kenapa? Karena satu, saya masih hanya mencari ruang sampel dan titik sampel. Walaupun itu sangat membantu, padahal itu sangat membantu. Menurut yang lain membantu, tapi menurut saya itu hal yang akan hanya mubah buat mainan. Karena mereka sudah biasa bermain dengan dadu dan koin. Dadu ujungnya 6 karena sudah terbiasa. Makanya saya tidak menggunakan itu karena mungkin pengertian saya, pemahaman saya, anak itu sudah paham bahwa wujudnya dadu ya sisinya 6, matanya 6, koin ya sisinya 2. Makanya saya tidak menggunakan itu karena hanya masih mencari ruang sampel dan titik sampel, belum sampai ke peluang. Nanti kalau sampai peluang teoritik maupun empirik mungkin akan membutuhkan itu. Jadi karena konteksnya masih hanya mencari ruang sampel, jadi saya belum terpikir bahwa dadu dan koin itu masih diperlukan. Karena itu hanya mencari gambaran saja. Itu kemudian ketika presentasi di cross check dengan kelompok lain mungkin sudah, tapi tidak se-efektif karena dari waktu presentasi ke jam terakhir, jam pulang itu saya hanya diberi waktu kurang lebih hanya sekitar 12 sampai 10 menit. Jadi untuk ngecek apakah presentasi kelompok lain benar atau tidak hanya cukup dengan bagaimana anak-anak, mungkin seperti itu. Mungkin hanya sebatas itu. Terima kasih.